على عظيم نعمة وجودي ومولدي وبعثتي نبيه ورسوله وحبيبه وخليله سيدنا ونبينا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا ونورنا وطبيبنا وقرة أعيننا محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله ويا أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلكم تفلحون. Hadirin hadirat yang sangat Al-Fakir cintai, yang sangat Al-Fakir muliakan, yang sangat Al-Fakir doakan, dan yang sangat diharapkan doanya untuk kesuksesan segala yang dicita-citakan oleh kita semuanya dan oleh semua ikhwan kita mukminin mukminat, muslimin muslimat dimanapun dan kapanpun, wabil khusus mukminin mukminat bangsa Malaysia tercinta, dari segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, baik itu keselamatannya maupun kebahagiaannya maupun kemuliaannya, semoga melalui hadir kita di majelis yang mulia ini dikabul oleh Allah. Semoga dikabul oleh Allah. Semoga dikabul oleh Allah. Para habaib yang sangat dimuliakan, para ulama yang sangat dimuliakan, yang menjadi tambah-tambah keberkahan bagi kita semua untuk kemaslahatan dunia kita dan untuk kemaslahatan akhirat kita. Dan semua hadirin hadirat yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan, wabil khusus jika ada yang hadir di sini dari para pejabat pemerintahan Malaysia yang Al-Fakir cintai, dan tokoh-tokoh masyarakat, dan juga pemuda-pemudi muslim, dambaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapan beliau saat ini dan di masa yang akan datang
yang akan meneruskan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa khususan para panitia penyelenggara acara yang sangat agung, acara yang mengundang ridha Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, pertolongan Allah, pengkabulan doa dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah yang sudah dinas oleh para wali-wali Allah, yang sudah dinas oleh para ulama-ulama arifin di dalam kitab-kitabnya. Lihat di dalam I'anatul Talibin juz ketiga, di sana muallif sedikit berbelok dulu, pusing dulu dalam membahas walimah. Beliau lalu pusing dulu membahas tentang kebesaran maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana keberkahan turun kepada siapapun yang mengadakan acara peringatan wa ta'ziman wa takriman terhadap dilahirkannya junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dosa yang hadir akan diampuni oleh Allah. Malaikat turun, hatta yang ikut hadir malaikat Mikail ikut hadir, malaikat Qarbail, malaikat Ainail, malaikat Hafun, Masya Allah ikut hadir, malaikat Karubiyun ikut hadir. Ini dinas oleh aulia, oleh ahlul kasyfi, ahli kasyaf yang melihat kepada hakikatul amri, yang melihat kepada apa yang Allah gaibkan kepada yang lain. Turunnya pertolongan dari Allah. Apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan dari urusan dunia, di barzakh, di akhirat dicabut oleh Allah. Kalau dibacakan ini riwayat dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada makanan, minuman, kepada uang, kepada apa saja, maka Allah menumpahkan keberkahan ke sana. Makanan di majelis maulid, minuman di majelis maulid tidak bisa disamakan dengan makanan-makanan yang di luar majelis maulid. Allah akan menjaga iman dan Islam hambanya yang mengagungkan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in mata ala husnil khatimah. Matinya itu mati yang dijamin husnul khatimah. Kalau masuk ke alam barzakh, maka orang yang mengagungkan kelahiran junjunan alam, kekasih Rabbul Alamin, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka di alam barzakhnya diamankan dari siksa kubur, aman dari fitnah kubur. Kalau dibangkitkan dari alam barzakh, maka dikelompokkan kepada kelompok para anbiya, para mursalin, para aulia, para ulama, para siddiqin di barisan yang depan. Ini dinas, bukan kalam al-fakir lah. Yani lastu min ahlil kasyf. Tapi yang menas siapa? Sahibul kitab. I'anatul Talibin, makruh dibaca di semua.
pesantren di seluruh penjuru dunia. Lihat dalam juz ketiga. Maka mukminin dulu dari para wali, para ulama, orang-orang besar, orang-orang soleh sampai awamnya dulu, menurut tarikh Al-Walid mengatakan di mana-mana hampir tiap rumah mengadakan acara maulid. Sehingga bulan Rabiul Awal berganti menjadi bulan maulid. Sehingga bulan Rabiul Tsani kalau di sana di Indonesia berganti menjadi bulan silih maulid. Saking apa? Saking tiap hari, tiap rumah semuanya pada mengadakan acara maulid. Walaupun kecil-kecilan. Kenapa? Karena yang mengenasnya adalah para aulia. Siapa yang ilmunya bisa menyamai ilmu aulia di antara kita? Kita kalau jadi ulama hanya membahas keilmuan yang dohir-dohir saja. Makanya banyak ikhtilaf. Kalau para aulia tidak melihat dohir-dohirnya, Allah memberikan penglihatan kepada hakikatnya. Ini yang memberi contoh maulid itu siapa? Para aulia. Cukup. Saya tidak butuh dari lagi. Karena tidak ada orang yang lebih tahu ketimbang aulia. Cukup. Saya tidak butuh dari lagi. Lihat saja para aulia Allah melakukan apa tidak. Lihatlah para ulama Allah melakukan apa tidak. Lalu kalau ada yang membid'ahkan atau ada yang menganggap bahwa itu dhalalah, Anda siapa dan itu siapa? Kita sebagai orang awam tidak usah banyak bicara. Kita mau ikut siapa? Mau ikut orang yang hanya ilmunya zahir atau mau ikut orang-orang yang jelas-jelas ahli kasyaf, ahlul karamat, al-bahirah yang doanya mustajab? Mau ikut siapa? Karena kalau kita masuk ke dalam lautan ilmu Quran dan Sunnah tidak akan mampu bagi kita. Karena kita bukan mujtahid. Quran dan hadis ini adalah bahan mentah. Belum dimasak. Kalau kita hanya mengambil terjemahan saja dari Quran dan Sunnah, celaka. Bagi orang awam Quran itu baca saja, baca, amalkan, baca terus, agungkan Quran, baca. Tapi urusan mengambil hukum daripada Quran dan Sunnah bukan bagian orang awam, tapi bagian para mujtahid. Alhamdulillah para mujtahid dari mulai zaman sahabat terus zaman tabi'in, zaman tabi'in. Di sana banyak sekali mujtahid mutlak. Bukan cuma 4, bukan cuma Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Hanbal Al-Adnani Asy-Syaibani, masih ada mujtahid mutlak yang lain. Al-Imam Hasan Al-Basri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Daud Al-Zahiri, dan imam-imam lain termasuk Imam Ishaq bin Rahawayh. Ini mujtahid mutlak di zamannya. Namun yang lain selain daripada yang 4, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, tidak dibukukan kaidah-kaidah usuliyahnya. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang setelahnya akan kesulitan mengambil hukum dalam menghakimi berbagai permasalahan, akan kesulitan. Kenapa? Kitabnya tidak ada kecuali yang 4, yang mudawwanah, yang ditulis, diabadikan, sehingga siapapun yang ingin mencari hak kebenaran, maka mau tidak mau tidak ada jalan lagi, harus melalui salah satu yang 4 itu.
Kalau urusan nasihat, tafadhol. Tapi kalau urusan yang berkaitan dengan hukum, tidak bisa. Anda mau lewat mana? Loncat kepada Quran. Hal anta mujtahid? Apakah kau mujtahid mutlak? Atau bukan? Orang yang sudah menguasai fan ilmu, yang menjadi syarat ijtihad, baik ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu badi', maupun ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu yang berkaitan dengan Quran. Apa itu ilmu tafsir Quran, mustalah tafsir, asbabun nuzul, qiraat yang asyariyah, yang 10. Karena perbedaan bacaan di dalam kalimat Quran ada yang melahirkan perbedaan makna. Kalau perbedaan makna sudah berbeda, nanti akan melahirkan perbedaan dalam ijtihad. Yang dibaca Quran di mana-mana ya satu itu bacaannya. Bagaimana orang bisa tahu? Yang berhubungan juga dengan hadis, mustalahat hadisnya, asbabul wurudnya, mengenal dari sisi sanadnya, mengenal juga dari sisi matan-matannya, mengenal juga dari sisi rawi-rawinya yang thiqah, harus dikuasai itu. Rijalul ahaditsin nabawiyah, semuanya harus dikuasai, bukan hal yang enteng. Manusia di muka bumi yang jadi ulama bisa dihitung dengan jari. Tapi mukminin mukminat tetap masih bisa masuk surga. Walaupun dia bukan mujtahid. Dengan catatan percaya kepada para ulama, mendengar apa fatwa-fatwa ulama, mengamalkan irsyadat para ulama-ulama Allah. Nggak ada jalan lain. Dengan Allah nggak ketemu, dengan Rasulnya juga nggak ketemu. Mau jalan mana selamat bagi orang awam? Nggak bisa. Kecuali melalui jalur sanad mata rantai keilmuan dari ulama-ulama Allah. Maka siapapun yang ingin selamat pertama-tama harus punya guru dulu. Bukan harus buka Quran dulu. Bukan harus buka hadis dulu. Cari dulu guru, ulama yang mursyid. Walaupun jauh. Karena itu adalah syarat yang paling pertama. Walaupun orang awam, walaupun orang bodoh, jikalau dia punya guru yang mursyid, apalagi yang kamil, yang sempurna, maka nanti akan diirsyad, nanti akan ditarbiyah oleh gurunya, nanti akan dibina, dididik, dibimbing oleh gurunya. Kesananya didoakan oleh gurunya, kesananya disyafaati oleh gurunya. Karena kelas para ulama-ulama Allah, kelas para syuhada-syuhada Allah, kelas para nabi-nabi Allah disebutkan di dalam hadis, yashfa'u yaumal qiyamah thalathah, yang bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat 3 kelompok. Yang pertama al-anbiya, thummal ulama, thumma syuhada. Carilah ulama, dekatlah dengan ulama. Anda boleh jauh dengan istri Anda boleh jauh dengan suami Anda boleh jauh dengan anak Anda boleh jauh dari orang tua Anda boleh jauh dari siapapun, asal jangan jauh dari ulama. Kenapa? Karena kalau jauh dari ulama Anda akan menjadi ahli neraka selamanya. Kalau Anda jauh dari orang tua, dari anak, dari suami, dari istri, tidak ada kekhawatiran untuk menjadi ahli neraka.
Tapi kalau jauh dari ulama, maka Anda sirta min ahlin nar abadan abada. Makanya di zaman kita ini upaya setan iblis terus menjauhkan umat dari ulama. Supaya umat tidak percaya kepada para ulama. Supaya umat tidak cinta kepada para ulama. Supaya umat tidak mau hadir di majelis ilmunya ulama. Subhanallah. Siapa mata rantai keilmuan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan ilmu wahyu dan ilmu sunnah selain daripada ulama? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Amanah ini hanya dipikul oleh para ulama-ulama Allah. Alhamdulillah kita semuanya tidak jauh mata rantai kita melalui para ulama-ulama Allah di Malaysia, di Indonesia, di negara-negara tetangga yang lainnya. Alhamdulillah sanad keilmuannya dari ulama-ulama, dari aulia-aulia sama. Indonesia, Malaysia sama. Dan kita memiliki sanad keilmuan dari ulama-ulama yang kamil, yang sempurna, para aulia-aulia Allah, para wali songo, min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah beliau-beliau ulama-ulama yang sempurna, yang disebut ulama-ulama ahlul hakikah, ahlul ma'rifah, ulama-ulama ahlul karamah, ulama-ulama ahlul ijabah, masyhur. Perubahan keulamaan dari mulai masa kakek kita ke kita, dari masa kakek kita ke atas. Oh, di Malaysia, di Indonesia ulama-ulama kita hebat-hebat. Dari mulai kakek kita ke bawah mulai ada perubahan nilai martabat keulamaan, sehingga berefek, berpengaruh juga kepada umat. Berpengaruh kepada umat. Kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah a'lamul ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maha guru semua ulama, ahli ilmu, baik anbiya mursalin alaihimus salatu wassalam maupun ahli ilmu itu adalah setelah para anbiya mursalin, para aulia, para ulama, para solihin. Maha guru tertingginya adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mencetak hamba-hamba Allah yang mendapat didikan beliau, keilmuan beliau diterapkan, dari mulai akidah beliau diterapkan di hati sahabatnya, sehingga para sahabatnya memiliki akidah yang sempurna. Sifat-sifat beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dididikan, ditarbiyahkan, diriyadhahkan pada jiwa dan raga para sahabatnya, sehingga sifat-sifat sahabat pun memiliki sifat-sifat yang terpuji. Amal-amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalimat thayyibahnya lalu ditarbiyahkan, diriyadhahkan kepada sahabat-sahabatnya, sehingga para sahabatnya memiliki amalus salihat, memiliki kalimatut thayyibat,
Maka segala janji Allah yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat ditemui, oleh para sahabat diraih. Para sahabat telah menemukan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kesempurnaan imannya. Sampai kepada martabat wilayah, sampai kepada martabat ma'rifat. Para sahabat hum ulama, para sahabat adalah ulama-ulama Allah yang sempurna. Para sahabat aulia-aulia Allah, al-arifun, al-wasilun. Sehingga beliau-beliau menjadi rijalullah, rijal-rijal Allah. Semuanya. Karena pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada satupun sahabat yang gagal. Sahabat Nabi itu hampir 200.000 sahabat. Hampir 200.000 sahabat. Semuanya tidak ada yang gagal. Yang mesantren di pesantrennya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya kafirah, bintul kafir, sukses menjadi waliyatullah, wali-wali Allah di kalangan perempuan. Sukses menjadi ulama-ulama Allah. Putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan yang panjang usianya seperti Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, Sayyid Ibrahim saja usia 2 tahun Nabi bersabda, andai kata dimungkinkan ada lagi nabi setelahku, maka Ibrahim berhak menjadi nabi. Usia 2 tahun putra Nabi, sehingga berhak mendapatkan maqamun nubuwah, maqam kenabian. Ini guru macam apa? Guru macam apa? Kita tidak pernah dengar di universitas manapun di muka bumi yang bisa mencetak manusia menjadi manusia sempurna. Ini guru macam apa? Oh. Sahabat, karena beliau-beliau adalah hasil binaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka melahirkan lagi tarbiyah, ta'lim, diterapkan kepada murid-muridnya para tabi'in. Para tabi'in orang-orang agung, sama hebatnya, sama ahlul karamah, ahlul kasyaf, ahlul wilayah. Para tabi'in sama, melahirkan lagi muridnya sampai Wali Songo masuk ke Indonesia, masuk ke Malaysia, sama. Lalu para wali songo punya istri, punya anak, jadi wali lagi, jadi ulama lagi, punya murid, jadi wali lagi, jadi ulama lagi. Terus punya cucu, jadi wali lagi, jadi ulama lagi, sampai masa siapa? Lihat dalam sejarah. Tidak jauh dari zaman kita. Tak jauh dari zaman kita. Zaman kita kebagian zaman yang rusaknya. Tidak jauh. Maka kita semuanya perlu mengembalikan lagi tarbiyah nabawiyah, mustofawiyah. Dikembalikan lagi ke masa kakek kita. Karena dari masa kakek kita itu zaman aulia, zaman wilayah. Kita sekarang sulit mau mencari wali. Orang yang mustajab doa aja kita sulit. Dulu banyak di mana-mana, di Malaysia, di Indonesia, di mana-mana banyak. Sekarang sulit sekali. Ini perlu dikembalikan lagi. Lalu kita perlu muhasabah, perlu mengkoreksi, ada salah apa dalam diri kita. Kalau kita jadi ulama, ada salah apa, kekurangan apa di diri saya. Kita jadi da'i, ada salah apa, kekurangan apa di diri saya? Kok saya tidak bisa mencetak istri saya menjadi waliyatullah? Kok saya tidak bisa mencetak anak saya jadi waliullah, jadi alim, rabbani? Kok saya tidak bisa mencetak murid-murid saya menjadi aulia Allah, menjadi ahlul qabul? Ada apa di diri kita? Kita harus kembalikan lagi. Nah, maka salah satu
cara ulama-ulama Allah dan aulia-aulia Allah menjaga umat ini supaya umat ini tidak rusak, akidahnya tidak rusak, akhlaknya. Para ulama dan para aulia Allah mengajak umat, memberikan contoh, mengadakan acara mengingat kepada maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan acara memperingati maulid Nabi, umat terjaga. Umat terjaga. Umat yang tadinya jauh, lupa, ditarik lagi oleh maulid. Sini. Kamu ingat Nabi Muhammad ya. Kamu ingat Nabi Muhammad. Kamu ingat Nabi Muhammad. Datang bulan Rabiul Awal, tarik lagi. Udah 11 bulan, entah tahu kemana. Melancong. Tersesat. Terombang-ambing. Tarik lagi. Sini. Ingat Nabi Muhammad ya. Ingat Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad. Dikembalikan lagi. Kepada asalnya. Dikembalikan lagi kepada asalnya. Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis maulid adalah hisnun. Majlis yang merupakan benteng. Kalau tidak ada maulid, muslimin ini sudah entah tahu kemana. Masih ada maulid juga banyak yang tersesat. Kalau tidak ada maulid seperti apa jadinya? Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di sini kita bersyukur kepada Allah dengan hadirnya majelis-majelis seperti ini. Di antara ikhwan kita ada yang digerakkan ingin jadi panitia, ingin berkorban untuk mewujudkan majelis seperti ini, di mana umat diingatkan kembali kepada asal usulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ingat, ahbabi muslimin muslimat, bahwa asal usul itu dua. Al-aslu aslani. Asal usul itu dua. Asal usul yang menjadi sumber keselamatan manusia dan bangsa jin. Dan sumber rahmat kepada semua alam semesta. Dan wujud alam semesta. Segala kebaikan yang menyebar ke semua alam semesta ada dua asal usulnya. Aslani. Al-aslul awal haqiqiyun. Wal aslus sani idhofiyun majaziyun. Asal usul yang pertama adalah hakiki. Apa itu hakiki? Allah. La ilaha illallah. Ini terkandung di dalam makna asyhadu an la ilaha illallah. Ini asal usul yang hakiki. Di mana alam semesta ini diciptakan oleh Allah, diurus oleh Allah. Allah lah yang menciptakan nikmat, Allah lah yang menyampaikan nikmat kepada makhluk. Allah lah yang memberikan sehat, Allah lah yang memberikan hidup. Tidak ada yang memanfaatkan, tidak ada yang memadaratkan di alam semesta ini kecuali oleh Allah. Segala sesuatunya nasib makhluk ditentukan, dipastikan oleh Allah. Yang beruntung, yang celaka, yang rugi semua oleh Allah. Yang mulia dimuliakan oleh Allah, yang hina dihinakan oleh Allah. Hatta ahli surga semuanya ditentukan, ahli surga itu oleh Allah, ahli neraka ditentukan semuanya oleh Allah. Semoga kita semua yang hadir di malam ini oleh Allah dipastikan menjadi ahli surganya. Dipastikan menjadi ahli keselamatannya. Dipastikan menjadi ahli keberuntungannya. Dipastikan menjadi ahli kebahagiaannya. Dipastikan menjadi ahli kemuliaannya di dunia, di barzakh dan di akhirat. Juga keluarga dan anak cucu kita, orang tua dan leluhur kita, guru-guru dan murid-murid kita, dan semua sahabat kita, ahli kampung dan ahli negeri kita, dan semua ikhwan-ikhwan kita yang beriman kepada Allah. Wabil khusus umat junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahbabi muslimin, yang kedua, al-aslu tsani adalah majaziyun idhofiyun. Pokok yang kedua adalah majazi yang diidhofatkan kepada hakiki. Majaziyun alladzi udhifa
ilal hakiki. Ya. Apa pokok yang kedua? Pokok yang kedua adalah majazi yang disandarkan kepada hakiki, yaitu wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan wujud Nabi kita itu sebagai al-aslus tsani, asal pokok yang kedua, yang merupakan majazi, di mana alam semesta ini ada diciptakan dari nur Sayyiduna Muhammad, di mana rahmat Allah disebarkan ke alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang menyebar ke alam semesta hakikatnya dari siapa? Allah. Tapi ingat, ada sebab. Sebabnya al-aslu tsani adalah min wujudi Sayyidina Muhammad. Dari wujud Nabi kita. Dari wujud Nabi kita. Ilmu hakikatnya dari siapa? Allah. Ilmu hakikatnya dari Allah. Hidayah hakikatnya dari Allah. Ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan. Yang menjadi satu-satunya faktor penyebab keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan manusia dan bangsa jin dari dunia sampai surga, semuanya hakikatnya dari Allah. Tapi ingat, ada sebab. Allah tidak memberikan langsung kepada kita, tapi melalui sebab. Siapa yang menjadi sebab yang paling awal, yang menjadi asal usul? Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kalau Nabi kita tidak dilahirkan, tidak diciptakan oleh Allah, ada yang disebut iman, Islam dan ihsan apa tidak ada? Jawab. Akan sampai wahyu Allah kepada kita atau tidak? Akan tahu kepada Allah atau tidak? Akan tahu manusia dan bangsa jin kepada jalan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dari dunia sampai akhirat atau tidak? Akan memiliki sifat yang terpuji, akhlak yang mulia, peradaban yang agung, amal saleh, kalimat thayyibah atau tidak? Akan memiliki iman, keyakinan yang sempurna atau tidak? Tidak mungkin. Akan datang rahmat kepada kita atau tidak? Tidak. Semua makhluk tidak akan mendapat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah sendiri yang menyatakan langsung, wa ma arsalnaka, kami tidak mengutus engkau Muhammad illa rahmatan, kecuali engkau itu menjadi rahmat lil alamina, bagi semua alam semesta yang aku ciptakan. Bukan hanya rahmat bagi dirinya saja, bukan hanya rahmat bagi keluarganya saja, bukan hanya rahmat bagi umatnya saja, bukan hanya rahmat bagi manusia saja, bukan hanya rahmat bagi ahli bumi saja, tapi bumi dan isinya, langit dan isinya, dan arasy kursi, semuanya mendapat rahmat baginda Nabi besar Muhammad. Laula Muhammad, andai kata tidak ada Muhammad, tidak akan ada rahmatan lil alamin. Siapa yang beda pendapat di sini? Siapa yang beda pendapat di sini? Ini Quran kok. Adapun bil mu'minina raufur rahim, tambahan rahmat secara khusus kepada mukminin yang beriman. Lain dengan rahmatan lil alamin. Ini umum, semuanya kebagian. Tapi yang beriman mendapat rahmat tambahan lagi. Yang khusus karena sebab imannya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Hayati oleh kita. Maka kelahiran Nabi jelas itu adalah anugerah yang menjadi sebab segala kebaikan dan segala nikmat dan segenap rahmat kepada semua alam semesta, dan nikmat yang khusus, rahmat yang khusus kepada manusia dan bangsa jin. Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Jawab. Saya mau tanya, kalau kita punya rumah kecil, bahagia apa tidak? Kita bisa beli rumah kecil, bahagia apa tidak? Itu nikmat bukan? Nikmat, kita harus syukur apa tidak?
Kalau kita ngundang tetangga, jiran kita undang. Ada apa nih? Tasyakur bin ni'mah. Kenapa? Saya sekarang sudah punya rumah kecil. Bagus apa jelek? Menurut semua, bagus apa jelek? Menurut Muslim bagus, menurut orang Hindu bagus, menurut orang Nasrani, menurut siapapun pasti bagus. Punya rumah. Jangan rumah sekarang, dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Kalau dibandingkan dengan sehat yang Allah berikan kepada kita, mahalan mana? Jawab. Mahal mana? Sehat dong. Siapa yang ingin dikasih perumahan? Ini semua perumahan untuk kamu, tapi kamu tidak akan bisa kencing. Ada yang sanggup? Udahlah, sekarang mah dunia dan seisinya untuk kamu, tapi kamu tidak dikasih mampu bisa kencing. Mau enggak? Tidak. Kamu dijadikan raja sedunia, tapi kamu tidak akan bisa kentut. Sanggup apa tidak? Jadi jelas bahwa dunia dan seisinya, kerajaan sedunia pun juga tidak ada harganya dibanding satu sisi saja kesehatan, bisa kencing saja. Tetap masih mahalan bisa kencing. Baik, tadi punya rumah pantas kita tasyakur bin ni'mah. Ngundang tetangga, nyembelih kambing, bikin nasi kebuli, pantas. Gak ada yang beda pendapat, gak ada yang datang terus tanya-tanya, Sohibul Bet, kenapa ente bikin syukuran, punya rumah ini sampai nyembelih kambing segala macam, mana hadisnya? Kira-kira ada yang bertanya begitu enggak? Enggak, sepakat semuanya bagus. Baik, jangan rumah sekarang, dunia dan seisinya, kalau dibanding dengan sehat, tetap masih mahal sehat. Sehat itu sifat yang nempel di tubuh kita. Wadahnya ini, zatiyahnya ini, kesehatan rohani, kesehatan jasmani. Tentu mahal ini jasmani dan rohani kita itu mahal sekali. Ini nikmat yang sangat besar. Maka kita wajib lebih bersyukur diberi sehat. Lebih bersyukur diberi kita jasad dan roh oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Namun ingat, bukankah Fir'aun Allah kasih jasad, kasih ruh, tapi ujung ceritanya dimasukkan ke nerakanya? Dikasih harta terbanyak, tidak ada manusia di muka bumi yang dikasih harta seperti Qarun. Tapi ujung ceritanya dimasukkan kemana? Fir'aun dikasih kerajaan sedunia sehingga dia ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ujung ceritanya kemana? Allah ciptakan iblis dan setan, dikasih gagah, dikasih cerdas, tahu alam langit, tahu isi bumi, tahu aras, tahu surga, tahu neraka, tahu itu alam ini tahu. Ujung ceritanya dikemanakan? Allah. Apa arti diciptakan jasad kita, ruh kita hanya untuk dijadikan kayu bakarnya api neraka? Lalu apa yang menjadi sebab manusia tidak jadi masuk ke neraka? Apa yang menjadi sebab? Nurul iman. Iman, Islam, ihsan. Lalu iman, Islam, ihsan ini siapa yang jadi sebab sehingga iman, Islam, ihsan datang ke kita? Ada yang jadi wali, ada yang jadi ulama, ada yang jadi muqarrabin, siddiqin, syuhada dan sebagainya. Siapa yang menjadi sebab? Hanya satu insan yang paling pertama, al-aslu tsani, yang menjadi sebab adalah wujud, dilahirkan dan diutus Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kalau punya rumah saja yang menjadi sebab saya bisa tidur nyenyak, yang menjadi sebab saya tidak kehujanan, saya pantas kalau bersyukur nyembelih kambing pantas. Bagaimana kalau saya punya Nabi Muhammad? Allah. Wajar? Pantas? Punya Nabi Muhammad kita bersyukur pantas? Maka kumpulan kita ini bagian dari tasyakur bin ni'mah atas sebab yang tertinggi
al-aslu tsani, yang menjadi sebab iman, Islam, ihsan datang ke kita dan ke semua manusia adalah diciptakan dan dilahirkan dan juga diutusnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyambungkan kita kepada Nabi Muhammad. Semoga iman dan Islam, ihsan dari Nabi Muhammad Allah semayamkan dalam jiwa dan raga kita semuanya. Dan dalam jiwa raga anak cucu kita, dalam jiwa raga semua ikhwan kita mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, sehingga keberkahan Nabi terus mengalir kepada kita. Kebaikan Nabi ngalir kepada kita. Rahmat Nabi ngalir kepada kita. Keunggulan Nabi ngalir kepada kita. Keistimewaan Nabi ngalir kepada kita. Asrar dan anwar cahaya Nabi ngalir kepada kita, sehingga kita tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Lalu kita dipertemukan dengannya, diperlihatkan mata kita kepada zatnya di dalam mimpi dan di waktu bangun, di dunia dan di alam barzah. Dan tatkala dibangkitkan dari alam barzah, dikumpulkan di bawah benderanya, mendapat minum dari danaunya, bahkan dari telapak tangannya teragung, dan kita dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab dengan syafaatnya. Di surga kita hidup selamanya dalam lautan nikmat yang tak ada hentinya bersamanya, dan bersama para anbiya mursalin, para aulia, ulama, syuhada, salihin, dan mu'minin, mu'minat. Dan kita di surga semoga dikasih rezeki tertinggi, bisa dipertemukan dengan zat Allah yang menciptakan kita, yang kita sembah, bisa melihat zat Allah yang merupakan puncak nikmat surgawi bagi ahli surga. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidin nabiyikal karim fa'fidh alaina wa 'alal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ببركته لباس العز والتكريم واسكننا واياهم بجواره في دار النعيم ونعمنا واياهم في الجنه بالنعيم المقيم. اللهم انا نسالك بجاه هذا النبي المصطفى واله اهل الصدق والوفاء كن لنا ولهم معينا ومسعفا وبوئنا واياهم من الجنه غرفا وارزقنا واياهم بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا 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 وعزا 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 وشرفا وشرفا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا وعنهم الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله واحرسنا وإياهم من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا وإياهم برحمتك وارحمنا وإياهم برحمتك وارحمنا وإياهم برحمتك واغفر لنا ولهم إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.